kelas, mohon bimbing doanya kepada ketua kelas. Silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ready? Ibu mintalah salah satu dari Ananda untuk membacakan lanjutan tadarus kita minggu lalu kepada Takia Mufaza. Silakan baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjut nih, sambung ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Nah, tujuan kita berdoa dengan membaca ayat Al-Quran, semoga proses belajar kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT, dan ilmu yang kita peroleh mendapatkan keberkahan. Nah, sebelum kita mulai, Bu akan cek ya kehadiran Ananda. Bu akan absen terlebih dahulu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 ya. Ahmad Afif, Jami'an Abdul Razak, Takia Mufaza, Muhammad Fauzan, Muhammad Rafakila, Muhammad Jeffrey Ananda, Hadir, Bu. Faris. Hadir ya, semua hadir. Ada di kelas ini yang tidak hadir? Tidak. Tidak ada, alhamdulillah. Jadi di kelas ini tidak ada yang libur, semuanya sekolah. Pertahankan dan tingkatkan kehadiran Ananda, karena kehadiran itu juga akan dinilai di dalam proses belajar. Baiklah, minggu lalu kita telah membahas tentang materi apa Ananda? Minggu lalu materi kita kajian Quran surat Alif tentang berpikir apa? Secara kritis di dalam Quran Al-Imran ayat 190 dan 191. Kan materi kita hari ini tentang memenuhi janji. Yakin dan percaya Ananda semuanya di sini pasti pernah
pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 34. Nah, lanjut ya kita. Sebelum kita mulai masuk ke materi kita tentang cabang memenuhi janji, Anda bisa perhatikan tujuan dari pembelajaran. Untuk apa sih kita mempelajari tentang memenuhi janji ini? Nah, coba baca dulu yang pertama, Dinda. Apa tujuan kita mempelajari memenuhi janji ini? Menganalisasi pengertian memenuhi janji. Nah, menganalisis pengertian memenuhi janji. Rafa, apa yang kedua baca? Menganalisis dalil memenuhi janji. Menganalisis dalil memenuhi janji. Yang ketiga, Menganalisis macam-macam bentuk janji yang harus dipenuhi. 4. Anggi apa? Menganalisis hikmah bersikap memenuhi janji. Menganalisis hikmah bersikap memenuhi janji. Yang terakhir, Faris. Menganalisis contoh perilaku sosok yang memenuhi janji. Nah, jadi anak-anak semuanya udah tahu ya untuk apa kita mempelajari tentang memenuhi janji. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari memenuhi janji ini. Sebelumnya, apa itu janji? Ayo, siapa? Zaki. Apa Zaki? Apa itu janji? Suatu ucapan yang disampaikan kepada seseorang. Bagus sekali. Suatu ucapan atau perkataan yang akan disampaikan kepada seseorang. Yang lain ada di sini apa? Apa janji itu? Tapi semuanya udah pernah berjanji ya. Apa nak? Atau yang lain bisa? Yang lain? Apa? Apa? Fauzan? Apa janji itu? Nah, jadi tadi teman Anda udah menyampaikan suatu perkataan yang disampaikan melalui janji. Di sini coba Anda lihat dan perhatikan pengertian memenuhi janji. Nah, pengertian memenuhi janji ini adalah salah satu termasuk akhlak yang mulia yang sangat ditekankan di dalam Islam. Yang janji merupakan kesepakatan dan komitmen yang harus dipenuhi oleh seseorang muslim. Selanjutnya, memenuhi janji adalah cerminan dari kejujuran. Berarti janji berkaitan erat dengan kejujuran dan integritas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, janji bisa berupa perjanjian kepada diri sendiri, kepada teman, orang lain, dan kepada Allah. Nah, sampai di sini paham apa pengertian dari janji itu sendiri? Ya, karena udah sering dilakukan. Lanjut. Nah, di sini ada dalil tentang memenuhi janji. Dalil ini berarti perintah ya, yang mana terdapat di dalam Quran surat Al-Isra dan surat Al-Mu'minun. Memintalah kepada Ananda Rafa untuk membacakan potongan Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Silakan bacakan. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim Ra'un. Nah, nih Bu sedikit perbaiki ya Rafa. Ketika kita membaca Al-Quran dimulai dengan taus bismillah. Nah, nanti perbaiki anaknya cara membacanya dengan bagus dan benar. Artinya Putri apa? Amanat dan selanjutnya dalam surat Al-Isra, Muhammad Fauzan silakan yuk nak dibaca yang bagus ya. Silakan. Apa itu Putri dapat? Kia? Kia lagi minta ke Kia karena nggak tampak ya Fauzan karena di belakang. Nanti tolong kalau duduk tuh yang kecil di depan ya kepada Kia minta dulu apa Kia? Baca nak. Artinya, Sari? Dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta bertanggungjawabnya. Nah, ini udah dikuatkan ya tentang dalil tentang memenuhi janji Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara Amanat dan janji mereka.
Mereka. Ini beruntung ya Nanda ya. Semoga kita tergolong kepada yang bisa memelihara janji ini. Nah, yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu bi'ahdihi innal ahkana wa mas'ula. Dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji pasti dipegang. Nah, hati-hati ya dengan janjian Anda, nanti akan diminta loh pertanggungjawabannya bila tidak ditepati. Kalau janji ini kalau tidak ditepati maka jatuhnya keburukan. Nah, udah tahu ya, sebelumnya tidak mengetahui perintah dari dalil memenuhi janji. Selanjutnya, ayo ini bentuk janji. Ayo, siapa yang pertama? Ya kepada Selfie. Apa itu yang pertama, Selfie? Janji kepada Allah Subhanahu Nah, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Apa contohnya kira-kira? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Rizky, yang mana? Menjaga keimanan kita itu berjanji itu. Janji apa yang itu masuk ke janji kepada diri sendiri? Nah, janji kepada Allah. Contoh seperti mengucap 2 kalimat syahadat, baca istiqah, apalagi itu janji kita kepada Allah. Yang kedua, yuk ini janji kepada diri sendiri. Siapa diri sendiri? Siapa? Coba pegang dirinya, merasakan dirinya sendiri. Ada di diri orang lain sekarang? Tidak ya. Berarti janji kepada diri sendiri. Ya, apa contohnya Putri? Apa Putri? Nggak pernah berjanji sama diri sendiri ya Nanda? Ingin berubah menjadi lebih baik dari yang esok. Bagus, itu kita sekali ya Dari tadi. sebelumnya. Jadi tidak ada lagi yang terlambat kita datang ke sekolah karena udah berjanji akan menjadi lebih baik ke depannya. Contoh janjinya tadi udah disampaikan juga sama teman kita Sristi ya. Janji akan meningkatkan keimanannya. Contoh hari ini yang sholatnya masih bolong-bolong, besok tidak bolong-bolong lagi karena dia udah berjanji kepada diri sendirinya sendiri. Nah, yang ketiga, apa itu Faris? Besok ayo ketemu. Apa yang ketiga Faris? Janji kepada orang lain. Ayo, Fauzan ibu minta apa contohnya Dan? Apa contohnya? Ayo. Nggak tahu. Nah, ini kenapa Anda ragu menjawab janji kepada orang lain? Perasaan ibu Anda semuanya sering berjanji. Nah, contoh janji dalam membuat tugas. Anda tidak bisa menepati tugas tersebut dan mendadak membatalkan tugasnya. Itu kan janji kita kepada orang lain. Atau janji nanti aku kasih kamu uang itu nggak ditepati. Kita, pokoknya antara kita dengan orang lain. Tadi kan udah dibagi kategorinya menjadi bentuk janji ini ada 3 macam. Janji kepada Allah, janji kepada diri sendiri, dan janji kepada orang lain. Nah, selanjutnya hikmah memenuhi janji, meningkatkan kepercayaan dan integritas ya. Yang kedua, memperkuat hubungan sosial. Yang ketiga, coba baca apa? Menghindari dosa dan kesalahan. Nah, yang keempat, Fauzan. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kelima, Sari. menunjukkan akhlak terpuji, Putri, lanjut. mendapatkan pahala dari Allah. Mendapatkan pahala dari Allah. Nah, di sini ada contoh perilaku sosok memenuhi janji. Apakah kita termasuk kepada perilaku sosok yang memenuhi janji ini? Iya, alhamdulillah ya. Semoga dikategorikan kita. Yang pertama, melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati. Yang kedua, memenuhi janji yang pernah diutarakan. Yang ketiga, tidak mengkhianati teman seperjuangan. Nah, ibu bertanya, ini seperjuangan atau tidak ini? Iya, seperjuangannya. Alhamdulillah, semoga kita semuanya tergolong kepada perilaku yang memenuhi janji. Selanjutnya sudah paham ya sampai sosok memenuhi janji. Di sini anak-anak akan ibu bagi menjadi 3 kelompok sesuai instruksi yang ibu berikan. Silahkan buka linknya udah ibu bagikan kepada grup kelas masing-masing, udah ya? Ibu akan membacakan siapa saja kelompok 1, 2, dan 3-nya. Nah, yang pertama kelompok 1 Rafa ya, Rafa, Takia Mafaza, Yayang Metia Putri, Ahmad Afif, dan Ariel. Silakan Ananda, silakan bentuk kelompok yang nama udah disebutkan. Nah, silakan geser saja
bangkunya jadi geser. Orangnya nanti menyesuaikan. Yang kelompok kedua Anggi Maulana. Anggi Maulana, Selvi, Dinda, Jani Ahmad Rozak, Faris. Kelompok ketiga Muhammad Fauzan, Rizka, Sari, Rizky, dan Jeffrey. Silakan Anggi untuk mempresentasikannya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Adapun nama kelompok kami adalah Anggi, Zaki, Faris, Dinda, dan Selvi. Judulnya adalah menagih janji pejabat publik. Filosofi pemimpin sebagaimana maknanya adalah seorang yang diberikan kepercayaan pengembangan tugas dan diharapkan mampu menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin tentu harus memiliki pengaruh baik dalam interaksi maupun pada kebijakan yang diambil. Hasil diskusi kami adalah filosofi kepemimpinan yang menekan pada tanggung jawab, nilai-nilai luhur dan keikhlasan dalam melayani publik harus menjadi dasar dalam menilai peran pejabat publik. Mekanisme pengaduan dan evaluasi pelayanan publik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Evaluasi harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan publik berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 yang telah mempresentasikan dengan judul apa? Apa judulnya kelompok 2? Dengar yang lain, menyimak yang lain. Mengikuti jalan diskusi. Menagih janji pejabat publik. Menagih janji pejabat publik. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Dimulai dari apa itu pengertian janji sampai berakhir dengan anak-anak diberikan sebuah studi kasus yang mana sudah dibagikan linknya di grup kelas Anda masing-masing dan sudah didiskusikan dengan teman-temannya sekelompok. Siapa yang bisa? Zaki apa? Silakan Zaki. Ibu minta satu dari kelompok 1, berarti 3 orang ya. Kelompok 1 apa? Kelompok 1 apa janji? Tolong disimpulkan semuanya. Siapa yang pertama dulu? Terserah siapa, boleh. Ya silakan Zaki, yang layak didengarkan ya nak ya. Apa itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Ya, setelah kami berkompromi bersama-sama dan kami menemukan kesimpulan janji itu adalah ucapan menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat memenuhi janji dapat dimaknai sebagai upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Kata lain dari memenuhi janji adalah menepatkan janji. Nah, jadi sesuai tidak dengan artikelnya? Apa judulnya tadi? Janji pejabat publik. Janji pejabat publik. Janji itu perkataan kita ya yang disampaikan dan itu harus dipenuhi janjinya. Ya, perhatikan dengan dulu. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya memenuhi janji ini adalah kewajiban setiap muslim yang mencerminkan kejujuran, integritas dan akhlak terpuji. Yang memahami pentingnya
yang harmonis dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Nah, mari kita berusaha untuk selalu menepati janji, setiap janji yang kita buat, baik itu kepada manusia maupun kepada Allah SWT. Nah, baiklah, kita sudah sampai di ujung materi kita, sudah sampai kesimpulan. Ibu harap Ananda yang berada di kelas ini bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan bisa dijadikan sebagai tolak ukur karena Ananda sudah mempelajari tentang memenuhi janji. Apa kegiatan yang disukai ketika belajar ini? Berdiskusi. Di situ adanya bentuk kebersamaan, gotong royong, berpikir secara kritis. Nah, selanjutnya kegiatan apa yang sulit di dalam kegiatan kita ini, Zaki? Kegiatan apa yang sulit? Apa? Rizky? Apa kegiatan yang sulit? Mempresentasikan. Nah, mempresentasikan kegiatan Ananda yang merasakan kesulitan. Kenapa? Makanya harus dilatih untuk bisa berdiskusi, berpikir secara kritis, berkolaborasi dan bergotong royong. Nah, setelah mempelajari materi ini, maka siap saya dalam memenuhi janji? Siap? Siap? Siap. Nah, di sini kita akan explain sedikit dulu. Tempo fokus. Ini mata, mendengar, membaca, artikel, memenuhi janji. Nah, jadi kita udah tahu ya tentang memenuhi janji. Semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Minggu lanjut kita akan masuk kepada judul materi kita tetap dalam memenuhi janji, yaitu tentang mensyukuri nikmat. Mungkin sekian dulu materi kita pada hari ini. Jika ada salah jangkau dalam penyampaian masalah, dalam masalah diskusi pada hari ini atau penyampaian materi, Ibu mohon maaf kepada Ananda. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali kepada kelas yang masih ada di masing-masing. Nah, dan akan kembali siap-siap. Nah, sebelum kita pulang, kita bersyukur dulu karena sudah selesai proses pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas, silakan siapkan kelasnya. Waduh.